Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini kita mau review TWS lagi. Mereknya Soundcore teman-teman. Nah kali ini versi yang terbaru, Soundcore R60i NC. NC-nya ini ada noise cancelling teman-teman. Nah jadi dia fiturnya ada active noise cancelling ya. Jadi bukan yang pasif. Jadi benar-benar dia aktif, bisa mengirimkan suara atau sinyal untuk ya menghambat kebisingan ya teman-teman ya. Jadi ini aktif. Terus driversnya atau speakernya itu 11 mm. Dia ada fungsi AI translation teman-teman. Nanti saya jelasin ya gimana cara pakainya. Terus bisa 10 jam playtime-nya teman-teman, dan 8 jam ya kalau misalnya ANC-nya on. Di sini dia sudah bisa high res audio wireless teman-teman, sudah bisa pakai format LDAC juga, bass up dan anti keringat ya, IP55 nih teman-teman. Ini harganya 300 ribuan kalau di Shopee, dan ini menurut saya sangat worth it ya dengan harga segitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Jadi dia bisa ANC adaptif, real time, memang bagus ya. ANC-nya untuk harga segini luar biasa. Terus bisa high res audio, quality sound ya teman-teman ya. Tapi pastiin kalian juga kalau misalnya streaming, juga streamingnya yang setelan high quality audio ya teman-teman ya. Terus bisa AI translation, ini sebenarnya dia kerjasama dengan Google kayaknya ya, bukan yang dia sendiri, nanti kita praktein. Lalu ada 6 mic AI untuk clear calls, jadi micnya sampai ada 6 teman-teman nih. Di sini ada buku panduannya, cara connecting dengan beberapa shortcutnya yang mungkin perlu kalian hafalin ya teman-teman ya. Nah di sini cara mengaktifkan ANC-nya ya, noise cancellingnya. Di hold lama ya, di hold lama dia berubah dari ANC ke transparan. Jadi transparan ini kita bisa dengar omongan orang luar gitu ya, walaupun kita pakai headset, pakai TWS-nya, tapi kita masih bisa dengar suara luar tuh masuk teman-teman. Jadi dimasukin suaranya melalui mikrofonnya. Untuk balikin lagi ditahan lagi teman-teman. Ini buku petunjuknya, paling nggak kalian tahu ya shortcutnya biar bisa pakainya dengan gampang. Lalu di sini dapat earbud juga, 3 piece cadangan, ada yang extra small, small dengan large. Nah, di sini juga kalian dapat casannya. Casannya model Type C, teman-teman. Ya, model Type C. Jadi kalian bisa sekalian ngecas pakai casan HP. Nah, ini bentuk produknya terbuat dari material plastik tapi cukup kokoh, teman-teman. Di sini ada untuk colokan chargingnya. Lalu ini ada untuk gantungan nih, kalau kalian punya gantungan. Tapi memang di paket penjualannya nggak dikasih gantungan ya. Di sini bisa kita buka, dan ini ada lampu indikatornya teman-teman. Kita bisa lihat nih spesifikasinya teman-teman ya. Ini baterainya 800 mAh teman-teman. Charging case-nya inputnya 5 volt 0,5 ampere ya. Nah ini spesifikasinya. Dan ini bentuk TWS-nya teman-teman. Jadi ini ada earbudnya juga. Jadi total earbud tuh dapat 4 pasang ya teman-teman ya. Di sini ada logonya, terus ada lampunya nih kalau saat mau pairing ya teman-teman ya. Di sini ada pin konektornya, ini ada mic-nya teman-teman. Mic-nya ada 6. Nih di atas juga kayaknya ada mic juga nih di sini ya. Nah, oke, kita coba langsung pasang aja di telinga gimana bentuknya ya. Nah, ini posisi ketika terpasang di telinga ya, seperti ini teman-teman, kurang lebih cukup nyaman ya, tapi memang ini agak panjang dikit nih di sininya nih. Tapi oke teman-teman, nggak terlalu mengganggu dan sesuai dengan bentuk telinga masing-masing ya. Jadi cukup oke, cukup nyaman, nggak terlalu terasa mengganjal. Nah, sekarang saya mau cerita soal kualitas audionya teman-teman ya. Jadi setelah saya gunakan untuk dengerin lagu nih, kualitas audionya cukup sangat baik sebenarnya. Di harga 300 ribuan, mungkin bisa kita setarain dengan yang TWS harga jutaan ya. Karena emang ini bagus banget kualitas audionya ketika kita dengerin lagu. Suara bassnya dapet, suara vokalnya juga bagus, karena beberapa TWS di bawah 1 juta itu kan suara vokalnya itu kadang-kadang ketutup sama suara bass ya, jadi bass lebih dominan. Tapi kalau pada TWS ini bisa lebih balance antara suara vokal dengan suara bass, sehingga kalian yang suka dengerin lagu-lagu yang vokal minim bass itu juga tetap bisa menikmati suara vokal penyanyinya. Atau lagu-lagu instrumental juga masih cocok teman-teman didengerin pakai TWS ini, karena clarity-nya cukup bagus. Nah, yang paling bagus sebenarnya adalah fungsi AI-nya ya. Jadi kita harus download dulu aplikasinya, cari aja di Google Play Store Soundcore. Nah, ini aplikasinya seperti ini, saya demoin ya teman-teman ya.
Nah, oke, jadi ini adalah aplikasinya teman-teman ya. Jadi di sini terlihat yang connect itu device yang mana, terus ada juga dikasih tahu indikatornya teman-teman ya, indikator baterainya. Ini baterai sebelah kiri, baterai sebelah kanan. Nih ya, ini casingnya, jadi 100% semua teman-teman. Ini juga kita bisa lihat tips penggunaannya di ke web ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa atur nih ambient soundnya mau seperti apa, mau transparansi. Ini artinya kita bisa dengar suara dari luar, ini normal ya, normal headset biasanya gitu ya, agak kedap tapi nggak kedap banget. Ini noise cancellation. Nah, noise cancellationnya ini baru aktif, jadi lebih kedap lagi dibanding normal teman-teman ya. Nah, di noise cancellation ini kita bisa setting teman-teman, modenya mau seperti apa. Jadi mau modenya adaptif, ini nanti sesuai dengan kondisi lingkungan. Atau kita pilih manual mode. Manual mode ini kita mau set dia levelnya maksimal gitu ya, 1 2 3 4 5. Kalau maksimal ini dia makin kedap teman-teman. Terus ada yang multisync ANC. Jadi dia bisa kita atur ya, apakah kita lagi di kendaraan umum, apakah kita lagi di outdoor, apakah kita lagi indoor. Jadi disesuaikan dengan tema kondisi lingkungan kita. Kalau saya prefer ke manual mode, setting paling max ya teman-teman ya. Lalu ada real time adaptive ANC. Jadi ini meningkatkan noise cancellationnya di real time ya, berdasarkan ini nih struktur kanal telinga kita gitu ya, dan bagaimana dipakai. Jadi dia adaptif ngikutin struktur lubang telinga kita. Nggak tahu deh gimana cara kerjanya ya. Lalu ini reducing white noise, jadi mengurangi suara-suara angin teman-teman. Ini di noise cancellationnya. Terus ini ada sound effect. Sound effect ini kayak equalizer ya teman-teman ya. Mau spatial audio, ini untuk tes kecocokan telinga ya. Saya nggak usah ini lagi deh, karena dia sudah. Ini kita didengerin lagu ya teman-teman ya. Mana yang lebih enak? Nanti kita tinggal pilih. Jadi nanti didengerin lagu, kita lebih suka yang A atau yang B gitu. Ya, nah, nanti setelah ini disetting, dia akan mengatur equalizer yang cocok untuk kita teman-teman. Yaudah, nanti kita save. Jadi equalizernya disetting secara otomatis berdasarkan preferensi kita milih pilihan suara tadi teman-teman. Ada default, nah ini kayak biasa ya, akustik, bass reducer, atau kalian mau atur equalizernya sendiri juga bisa di sini. Jadi bebas teman-teman. Kalau kalian nggak biasa ngatur equalizer, saran saya mending pakai yang preference test ini aja nih, lebih mudah dengernya ya. Ini ada kontrolnya, nih kalian hafal aja ya teman-teman ya. Single press, double press untuk apa, nih kalian bisa atur mau seperti apa teman-teman ya. Nih. Terus di normal nggak ada apa-apa, nih transparansi. Mode transparansinya juga kita bisa set, mau fully transparan atau vocal mode. Kalau vocal mode yang kedengeran cuma suara doang yang masuk, tapi suara bising nggak masuk. Kalau ini ya bener-bener masuk semua suara dari luar, bebas. Ini juga ada wind reduction. Oke, ini yang kontrol ininya ya. Lalu di sini ada sound space. Di sini kita dikasih pilihan untuk dengerin suara-suara alam ya teman-teman ya. Nih, ini banyak nih. Ini cerita nih teman-teman. Jadi cerita untuk pengantar tidur. Ini kayak podcast lah ya. Podcast bawaannya dari aplikasi ini. Ini banyak pilihan. Tapi bahasa Inggris semua ya teman-teman ya. Nggak ada yang bahasa Indonesia. Ini meditasi, ini juga ada beberapa lagu untuk biar tidurnya enak dan seterusnya. Ini lagu-lagu bawaan dia teman-teman. Ini juga nih, misalnya kita setel kabin morning ya teman-teman. Di sini ada yang unik teman-teman. Kita bisa pilih ya, mau suara apa gitu kan. Ini kayak suara ambient aja teman-teman. Nih ya. Kita bisa pilih ini suara di restoran gitu kan, ini suara jangkrik. Kita bisa gabungin teman-teman. Ini suara di kantor. Jadi banyak kombinasi suara gitu yang kita bisa atur. Ya, atau melodi. Ini kita campur nih.
Ini suara alam, suara bebek gitu ya. Kita bisa campur-campur gitu untuk apa ya, suara ambient kita ya. Nah, di sini ada AI-nya, teman-teman. AI-nya ini pertama ada real time translation. Jadi di sini kita bisa atur bahasa input dengan bahasa outputnya. Contoh bahasa inputnya Indonesia, bahasa outputnya bahasa Inggris. Jadi ini hampir sama kayak Google Translate, teman-teman. Persis cara kerjanya dengan Google Translate. Nanti suaranya kita bisa langsung dengar di TWS-nya. Halo, nama aku Budi, nama kamu siapa? Sudah makan belum? Hello, my name is Booty. What is your name? Nah, Have you ini eaten nanti yet? ditranslate langsung ke bahasa Inggris dan suaranya This will be masuk ke later. TWS kita. Ya, ini real time translation, ini face to face translation. Jadi hampir sama aja, teman-teman ya. Halo, nama aku Budi, nama kamu siapa? Tinggalnya di mana? Hello, Nah, my name is Booty. What nanti is your dia name? langsung Where do you translate. live? Ya, gitu ya. Ini nanti lawan bicaranya berbicara bahasa Inggris, nanti ditranslate ke bahasa Indonesia. Sama seperti Google aja, teman-teman. Ini kontekstual, kayak belajar bahasa Inggris gitu ya. Greetingsnya seperti apa? Ini kalau di hotel mau pesan kamar dan seterusnya. Ini kalau mau belanja. Jadi kayak belajar bahasa Inggris lagi, teman-teman. Di sini ada cerita, ada ini ya, berita-berita, teman-teman. Dan di sini untuk settingnya. Jadi aplikasinya sangat membantu ya, teman-teman ya. Sangat oke. Nah, ini aplikasinya ya. Jadi memang dengan harga 300 ribuan nih sangat worth it ya, secara kualitas audio maupun dari aplikasinya juga sudah sangat lengkap, apalagi dilengkapi dengan ambient sound atau sound space ini dengan Translate AI tadi ya. Oke, mungkin gitu aja reviewnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.